Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, Eka Malvasari. Hari ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana cara membuat daftar isi secara otomatis, sehingga kita tidak perlu lagi untuk mengecek ke bawah halaman mana ya bab 1, halaman mana ya latar belakang. Nah, dengan adanya otomatisasi ini, teman-teman tinggal merefresh saja sehingga nanti tidak perlu lagi lihat ke atas dan ke bawah. Nah, sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, jangan lupa dulu di klik komen, share, dan subscribe channel ini. Ya guys. Baik, nah ini adalah cara membuat daftar isi otomatis. Nah, daftar isi ini sering dikerjakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang sedang skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, caranya sederhana sekali, kita menggunakan Microsoft Word biasa. Yang pertama adalah caranya kita membuat outline dulu. Outline itu apa ya? Outline itu adalah susunan daftar judul-judul besar dari apa yang mau kita tulis. Nah, mulai dari kita buat dulu outline-nya, saya dari cover. Kemudian setelah cover itu ada daftar isi. Kemudian ada bab 1. Bab 1 pendahuluan. Kemudian ada latar belakang. Nah, bagian dari bab 1 kan latar belakang. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Kemudian kita buat lagi bagian dari bab 2. Bab 2 itu tinjauan teori. Nah, ini yang biasa ya. Teori. Ini tertulis manfaat. Tinjauan teori itu biasanya terdiri dari konsep teori, kemudian ada penelitian terkait, kemudian ada juga terkait dengan hipotesis. Nah, ini tergantung teman-teman apa aja isi dari kontennya atau outline yang teman-teman punya. Jadi ini hanya contoh ya. Kemudian ada bab 3, ada metode penelitian. Jadi intinya buat dulu ya outline-nya. Kemudian metode penelitian ini ada poin desain penelitian, populasi dan sampel, kemudian ada alat pengumpul data, dan mungkin ada analisis data. Nah, mungkin ada lagi yang mau dibuat di bawah atau mau lebih spesifik lagi analisis datanya, nanti ada bagian lagi bisa kita buatkan di daftar isinya. Nah, kalau sudah dibuat outline-nya seperti ini guys, nah silakan buka di Word-nya itu bagian halaman home. Itu di sini ada style. Nah, style inilah yang akan kita pakai untuk memisahkan outline yang kita buat itu apakah dia adalah heading 1 atau heading 2. Nah, kita mulai ya. Biasanya cover adalah heading 1. Heading 1 ini adalah bagian terbesar atau judul besar, bukan judul besar ya, judul bab besar gitu, heading 1. Daftar isi juga adalah heading 1. Bab 1 adalah heading 1. Nah, bagaimana dengan latar belakang tujuan dan manfaat yang merupakan bagian dari bab 1, itu kita jadikan heading 2. Heading 2, terus langsung kita buat penomorannya. Misalnya dengan 1, 2, dan 3. Kemudian bab 2 itu heading 1. Bab 2 ini terdiri dari 3 anaknya istilahnya. Kita masukkan heading 2. Jangan lupa kita berikan penomoran. Ini tergantung penomorannya apa ya. Kemudian bab 3 kita bikin heading 1. Kemudian isinya atau anaknya kita bikin heading 2, lalu lakukan penomoran.
Oh ya, analisis data ini heading 2 juga dan bagian dari bab bab 3. Nah, kalau misalnya mau ada lagi anaknya dari bagian heading 2 bisa. Misalnya analisis data ini mau kita bagi lagi menjadi bivariat dan univariat. Univariat. Nah, kita tinggal blok kemudian jadikan heading 3 alias anak dari si nomor 4. Kita bikin misalnya A dan B. Nah, seperti itu. Kemudian ada daftar pustaka. Nah, lupakan daftar pustaka. Daftar pustaka itu termasuk dalam heading 1 karena dia judul besar. Nah, heading 1. Nah, sudah jadi kan guys? Nah, setiap laptop itu punya cara yang berbeda-beda, desain yang berbeda-beda terkait dengan peletakan heading-headingnya. Kadang ada yang berubah warnanya, kadang tidak. Nah, kalau sudah berubah warna seperti ini, baru kita perbaiki dengan cara kita sesuaikan hurufnya dan ukuran hurufnya dan warnanya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bagaimana cara mengisi daftar isinya? Nah, kita ambil di poin daftar isi tadi, kita klik di belakang daftar isi, kita enter. Nah, ini ada hasil enterannya. Kita ambil reference. Ya, kita ambil reference. Terus ambil table of content. Kita ambil automatic table 1. Klik. Nah, maka hasilnya seperti ini. Oh, maaf. Kita ambil daftar isi tadi, daftar isi, ambil reference, table of content. Nah, si daftar isi akan langsung membuat daftar isi. Nah, ini dia. Nah, semua cover, daftar isi, pendahuluan, latar belakang, tujuan, itu ada di halaman 1. Sedangkan yang kita buat tadi, nah ini kita tinggal tulis apa-apa saja yang menjadi bagian dari apa-apa saja isi dari latar belakang. Misalnya latar belakangnya bla 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 bla. Nah, berarti untuk bab 2 itu kan pindah ke halaman berikutnya. Nah, kita cek. Tadi itu bab 2 ada di halaman 1, cara update-nya, update table, update entire table. Nah, itu akan otomatis langsung bab 2-nya masuk ke halaman 2. Nah, ini yang sudah kita, nih, ini bab 2-nya tadi. Tuh. Kemudian, kalau misalnya bab 2-nya ini, bab 1 misalnya harus seperti ini, bab 1-nya. Bab 1 enter, pendahuluan terus di tengah. Gimana caranya biar, mana dia, di tengah. Nah, ketika kita update table, update entire table, itu dia akan pindah seperti ini. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, cara memindahkan bab 1 enter pendahuluan adalah bab 1 titik, ambil shift, kemudian enter. Nah, baru kita refresh lagi untuk update table, update entire table, lalu, nah, dia akan kembali bab 1 seperti ini, kemudian bab 1 kita seperti ini. Oke. Ya. Gimana kalau misalnya kita sudah terlanjur menulis, tapi kita belum membuat daftar isi otomatis? Nah, bisa. Nih, ini contoh daftar isi otomatis punya mahasiswa saya. Daftar isinya belum otomatisasi. Nah, caranya ini kan kalau kita klik itu masih normal di style. Berarti ini belum di
headingkan alias belum bisa dibuat otomatis daftar isi. Nah, caranya kita blok, kemudian kita buat heading. Nah, otomatis akan berubah kan? Nanti kita pindahkan lagi ke bentuk sebelumnya. Nah, hitam, Times New Roman 12. Bold. Nah, ini tandanya ketika kita klik dia sudah heading 1. Maaf, nah, dia sudah heading 1. Sedangkan latar belakang masih normal. Nah, caranya kita buat latar belakang ini menjadi heading 2. Nah, dia akan berubah kembali karena ketika posisinya heading 2 itu belum dilakukan penomoran. Jadi kita langsung buat penomoran latar belakang 1.1. 1.1, oke. Nah, ini sudah heading 2. Kita rubah lagi ke Times New Roman. Ada beberapa laptop yang dia langsung ke Times New Roman. Kebetulan laptop saya belum tahu nih caranya. Nah, nanti ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini masih normal. Nah, buat lagi heading 2. Heading 2 dengan nomor 1.2. Oke. Kemudian yang ketiga, heading 2, 1.3. Kemudian ini kita bikin 1.3. Kemudian ada 1.4. Heading 2, 1.4. Dan heading 2, 1.5. Nah, ini contohnya untuk bab 1. Nah, kalau misalnya nggak mau ribet, pas sudah selesai semuanya, baru kita rubah lagi kembali hurufnya menjadi Times New Roman 12, hitam semua. Nah, sudah ya tadi yang kita rubah-rubah tadi. Oh, ada satu lagi luaran penelitiannya. Heading 2. Ini 1.6 ya. Salah. 1.6. Nah, oke. Mari kita lihat di daftar isi. Nah, ini daftar isinya tadi karena belum dibuat outline-nya, kita tinggal hapus aja daftar isi yang sudah ada ini karena percuma aja kan ada di sini. Nah, kita buat daftar isi. Kemudian enter, lalu ambil reference. Ambil reference-nya agak lama ya guys. Ya, ambil table of content, ambil content. Nah, di sini sudah masuk tadi yang sudah kita bikin. Bab 1, latar belakang, rumusan masalah, tujuan khusus, keutamaan penelitian, dan temuan penelitian. Nah, di sini ada yang error, misalnya kita lihat, cara lihatnya, control, klik, follow link. Nah, ini ternyata termasukkan ke ini. Oh, ini masih normal. Nih, kita klik normal. Nanti kita kembalikan dia sebagai heading 1 di halaman bab 3, heading 2 di halaman bab 3. Berarti ini 3.1. Kalau misalnya dia penomorannya tidak sesuai, maka dia akan berbeda hasilnya di atas, di daftar pustakanya. Ini luarannya tadi belum 1.6. Nah, harusnya di 1.6, nanti silakan diperbaiki lagi. 1.5.
Nah, ini diperbaiki ya. Ini bisa kita perbaiki dengan cara set value. Ini 4. Error. Berarti ini ada errornya, tapi yang jelas tandanya dia sudah masuk ke dalam sini adalah dia sudah ada di heading 2. Nah, seperti ini guys, ini contohnya. Nah, silahkan coba teman-teman untuk membuat daftar isi ini supaya teman-teman bisa membuat daftar isi yang lebih otomatis. Ya, selanjutnya mungkin silahkan teman-teman coba untuk ada 2 cara tadi. Yang pertama kita buat dulu outline-nya, yang ketiga kita buat kalau sudah tertulis, nah kita tinggal memindahkan stylenya dari normal ke heading yang ada. Contohnya nih. Ini bab 2, saya coba cek. Bab 2. Ini bab 3 heading 1. Heading 1. Nah, coba kita cek apakah berubah. Cup. Nah, berubah kan guys? Ini bab 2. Ini bab 3 saya bikin heading 2. Kalau kita bikin heading 2, dia akan menjadi anak dari bab 3 ini akan menjadi anak dari bab 2. Kita coba cek. Oke, nih bab 3 kita pindahkan lagi menjadi heading 1, kita lihat hasilnya. Nah, jadi bab 1, bab 2, bab 3 itu sudah menjadi heading 1 dan nomornya sudah dengan halamannya. Gitu guys. Kita cek bab 4. Bab 4 kita jadikan juga heading 1. 41 kita jadikan heading 2. Kemudian daftar pustaka kita jadikan heading 1. Oke. Yuk kita cek cut ke atas. Cara ceknya, ambil klik tadi daftar isinya, klik update table and update entire table. Nah, jadi deh. Nah, ini tulisannya memang masih Calibri. Nah, tulisan akan berubah sendiri kalau kita rubah sendiri di konten di dalamnya. Kita rubah Times New Roman 12 gelap. Nah, kita cek. Nah, dia akan berubah sendiri. Dari tadi Calibri menjadi Times New Roman. Oke guys, demikian cara membuat daftar isi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga skripsi, tesis, dan disertasinya lancar. Semangat guys, bye. Sampai jumpa di acara atau informasi selanjutnya dari YouTube saya. Jangan lupa diklik subscribe, share, like, dan komen. Dah.